Jadi tatkala kita lahir dalam kondisi kita menangis sejadi-jadinya, sementara orang di sekitar tersenyum bahagia, maka usahakan terakhir nanti ketika maut mendatangi kita, kita yang tersenyum bahagia, lalu kemudian orang di sekitar kita bersedih, berduka cita yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kembali lagi bertemu dalam program atau playlist yang saya siapkan. Playlist, sebuah urutan, sebuah kajian, satu kompilasi kajian yang saya buat dalam tayangan YouTube saya, namanya Kajian Alam Jadi Ilmu. Sekarang kita telah sampai kepada edisi atau episode yang ke-17. Apa yang akan kita sampaikan? Fenomena alam, apa yang terjadi dan dialami oleh manusia, apa yang ambil kita hikmahnya antara lahir dan meninggal dunia. Kenapa ini menjadi tema kita kali ini? Alam telah mengajarkan kepada kita semua bahwa ternyata anak yang baru saja lahir ke permukaan bumi, termasuk mungkin juga Anda, masuk juga kita semua sahabat religi, adalah dalam kondisi menangis. Kita tidak mengkaji dalam ilmu kesehatan ya. Kalau karena kaji ilmu kesehatan itu perubahan status manusia yang dari alam kandungan kemudian lahir ke permukaan bumi harus ada karena udara yang berubah dari pernapasan melalui plasenta dengan paru-paru dunia, itu harus ada secara fisik dilalui dengan pernapasan seperti itu, menangis. Kita tidak bahas itu. Tapi yang kita bahas adalah posisi orang lain yang menunggu kelahiran kita. Pertama, orang begitu cemas, apalagi kalau masuk ke ruang operasi atau mungkin masuk ke ruang persalinan. Maka perjuangan seorang ibu yang luar biasa dalam proses persalinan itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tatkala lahir seorang anak ke permukaan bumi itu, anak tadi atau kita ini menangis sejadi-jadinya. Sementara orang di sekitar kita, orang yang menanti kelahiran kita, menanti kelahiran seorang anak, seorang bayi, mereka bergembira, tersenyum bahagia. Kenapa? Karena yang ditunggu-tunggunya telah lahir ke permukaan bumi. Mau laki-laki, mau perempuan, apalagi sesuai dengan keinginan seorang ayah dan ibu itu, atau kakek neneknya yang lahir itu sesuai keinginannya. Wow, luar biasa. Begitu mereka sampai sujud syukur, melakukan kegiatan akikah, langsung akikah, undang para tetangga, berbahagia bersama-sama, gembira. Sementara sang anak, sementara kita itu lahir dalam keadaan menangis. Ada juga yang mengatakan karena kita menangis itu karena beban amanah yang luar biasa, amanah yang berat. Kenapa? Karena kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rahim seorang ibu, qalu bala syahidna, bahwa kita ini telah mengatakan bahwa saya menyaksikan bahwa Allah itulah tauhid kita tuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika kita lahir mengingat begitu kuatnya amanah itu, beratnya amanah itu, kita menangis. Tapi yang saya lihat, yang saya kaji sekarang adalah bukan lagi hal itu, tapi orang di sekitar kita itu dia dalam keadaan bergembira sementara kita menangis. Nah, bisakah kita ketika proses kematian kita, karena manusia ini kan setinggi-tingginya umurnya, maka dia akan meninggal dunia. Setua-tuanya manusia dia akan menjadi almarhum.
Maka tak kala seseorang meninggal dunia nanti, bisakah kebalikannya yang terjadi? Apa kebalikannya? Kita yang tersenyum menghadap Allah, sementara orang di sekitar kita menangis sejadi-jadinya. Ini harapan kita. Artinya apa? Antara lahir dengan kematian itu berbuatlah yang terbaik. Jadilah manusia-manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas may yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Allazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu yang akan mendapatkan keuntungan. Jadi beramal solehlah dalam kehidupan di dunia ini. Maka yakinlah, insya Allah kala kematian menjemput kita, orang akan merasa kehilangan yang luar biasa. Siapa lagi yang bisa menggantikan beliau? Siapa lagi yang bisa sebaik dia? Orang begitu bersedih menyaksikan kita meninggal dunia, sementara kita tersenyum menghadap Allah. Jadi tatkala kita lahir dalam kondisi kita menangis sejadi-jadinya, sementara orang di sekitar tersenyum bahagia, maka usahakan terakhir nanti ketika maut mendatangi kita, kita yang tersenyum bahagia seperti orang yang tidur, tersenyum tipis menghadap Allah, sudah nampak gambaran surga, maka kita meninggal dalam husnul khotimah. Lalu kemudian orang di sekitar kita bersedih, berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga kita semua dapat meraih hal itu. Artinya apa? Jangan sampai kita benci orang atas kelahiran kita. Wahai para preman-preman, taubatlah. Jangan sampai nanti orang mendoakan kita ini menjadi meninggal dunia, menjadi mati yang dalam su'ul khotimah, tapi matilah, meninggallah dalam husnul khotimah. Orang rindu kepada kita, banyak yang akan dikenang oleh orang atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Tentunya yang dikenang oleh orang adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Akan lebih lama lagi nama kita itu hidup setelah kita meninggal dunia. Coba tengok Buya Hamka, umurnya mungkin baru berapa? Meninggal dunia usianya mungkin sampai sekarang lebih tua umurnya itu daripada umurnya ketika hidup di dunia. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu umurnya hanya 63 tahun, tapi sampai sekarang dia namanya masih tetap ada dalam ingatan kita, dalam kehidupan kita, dalam panduan pedoman hidup kita. Sudah 1400 tahun lamanya beliau masih dikenang. Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka namanya itu luar biasa sampai sekarang. Tokoh-tokoh kita masa lalu juga demikian. Buya Hamka. Jadi jadilah orang yang terbaik, berikanlah kenangan-kenangan yang terbaik selagi kita hidup di permukaan bumi ini. Dan ketika Allah masih berikan umur kepada kita, usia kepada kita, maka manfaatkan itu untuk selalu menebarkan kebaikan, menebarkan pahala, membuat orang bahagia, orang tersenyum, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, kita yang tersenyum karena amal kita sudah cukup untuk menghadap Allah, sementara orang yang di luar sana mereka merasakan kehilangan yang berat sehingga bercucuran air mata atas kepergian kita menghadap Allah. Semoga kita mampu mendapatkan husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.